Kita telah membicarakan tentang tarikh sejarah disyariatkannya salat berjamaah, di mana dalam pembahasan itu kita telah sampaikan bahawa syariat pelaksanaan salat berjamaah tidak terlambat dibandingkan dengan syariat salat itu sendiri dalam waktu yang lama dan panjang. Bahkan awal pelaksanaan salat yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril dilakukan dengan berjamaah, di mana Jibril alaihissalam turun pada paginya di malam Isra dan Mi'raj itu mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat yang salat di belakang beliau. Jadi kesimpulannya apa? Bahawa pensyariatan atau perintah pelaksanaan salat berjamaah itu beriring dengan perintah pelaksanaan salat itu sendiri. Itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, pada pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana syariat kita, syariat Islam, memotivasi dan mengajak umat Islam untuk melaksanakan salat berjamaah ini dengan penuh semangat dan berharap imbalan pahala yang besar di dalam pelaksanaan itu. Jadi syariat Islam kita temukan dari dalil-dalil syaraknya, dalil-dalil yang ada, mendorong, memotivasi, mengajak umat untuk harap melaksanakan salat berjamaah, bersemangat melakukannya, dan berpacu mendapatkan nilai dan imbalan lebih melalui pelaksanaan ibadah salat berjamaah tersebut. Nah, jelas himbauan tersebut termaktub di dalam dalil-dalil syariat yang secara sharih atau secara tegas terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjadi dalil para ulama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang cukup panjang, walaupun terkadang sampainya kepada kita terpotong-potong. Bunyinya adalah salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Salat seseorang dalam berjamaah, ada dua pengertian dalam kalimat itu.
Yang pertama, ada orang yang fokus hanya kepada berjamaah dan munfarid. Jamaah dan seorang. Seperti kalau berjamaah akan berlebih nilainya dibandingkan dengan salat sendiri. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa salat berjamaah yang dimaksud dengan nilai yang seperti itu diutamakan dilakukan di masjid. Tentu ada yang bertanya, kan tidak ada disebut masjid di hadis itu. Hadis itu kan menyebut solat seseorang dalam berjamaah, kan begitu. Tapi ulama mengatakan bahwa masjid walaupun tidak tersebut secara eksplisit, tidak tersebut secara terang-terangan, tetapi ketika Nabi SAW fi baiti berkata berlebih dari solatnya di rumahnya, berarti kan ini bukan hanya tertuju kepada jumlah, tapi juga tertuju kepada tempat. Sebab kan di rumah kan bisa juga berjamaah. Ya kan? Tapi ketika disebut oleh Nabi, tazidu ala salati. Ya. Bertambah atau berlebih atas salatnya fi baitihi. Atas solatnya di rumahnya, jadi bukan solatnya sendiri. Ada riwayat lain, min salatil fardhi. Jadi ada beberapa riwayat tentang solat berjamaah, ada yang berbunyi taf afdal min salatil fardhi. Kalau fardhi itu maknanya munfarid, sendiri. Berarti hadis itu menunjukkan keutamaan ketika kita berjamaah dalam jumlah tidak dibandingkan dengan sendiri. Tetapi hadis ini tidak hanya menunjukkan jumlah, tapi juga menunjukkan tempat pelaksanaan. Nah, di sinilah nanti para ulama mengatakan solat berjamaah di masjid dengan solat berjamaah di luar masjid memiliki nilai yang berbeda pula. Nah, kita lanjutkan dahulu baca hadis itu. Jadi solat seseorang dalam berjamaah melebihi atas solatnya di rumahnya dan solatnya di pasarnya. Pasar tempat dia berjualan, di tokonya, di kedainya. Nah, berapa lebihnya itu? Bid'an wa ishrina darajah, lebih dari 20 darajat. Berarti tidak bertolak belakang dengan saban wa ishrin, dengan 27. 27 itu kan lebih dari 20 juga. Apa alasan melebihkan? Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita harapkan. Wadzalika anna ahadakum. Alasan yang demikian itu, kenapa dia berlebih? Sesungguhnya seseorang kamu idza tawadda'a, apabila berwudu, coba renungkan kenapa sampai berlebih, berlipat ganda nilainya. Apabila seseorang kamu tawadda'a, berwudu dia, fa ahsanal wudu'a, dan dia lakukan berwudu dengan sebaik-baiknya. Thumma atal masjida, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, dia tidak bangkit, tidak ada yang mendorong dia untuk bangkit melakukan itu semua, illa shalah, la yuridu illa shalah, dan dia bergerak menuju masjid itu tidak ada yang dia harapkan melainkan salat di sana. Walam yakhtu khutwatan,
Karena itu tidak ada satu langkah pun yang dilangkahkan oleh orang itu illa rufi'a lahu biha darajatun, melainkan langkahnya itu dijadikan dengan itu oleh Allah sebagai pengangkat darajat, mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu khati'atun, dan digugurkan darinya satu kejahatan atau kesalahannya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi sudah berapa itu keutamaan? Jadi kalau cerita 27, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan lebih kurang 25 macam yang menjadi faktor penyebab keutamaan salat berjamaah di masjid itu dibandingkan dengan salat sendiri. Nah, apa di antaranya? Di dalam hadis itu dikatakan, seseorang kalau hendak melaksanakan salat berjamaah, dia sempurnakan wudhu. Itu sudah satu keutamaan. Kemudian berikutnya, dia berangkat ke masjid dengan tujuan untuk salat, dan tidak ada yang mendorong dia melakukan itu melainkan untuk salat. Maka langkah kakinya itu mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, jadi bukan satu dapat, yang kedua dapat satu, tidak begitu. Dalam hadis itu langkah satu itu dapat dua, langkah dua dapat dua pula. Jadi bukan bergantian. Satu langkah itu telah dia peroleh apa? Kenaikan darajat dan terhapusnya kesalahan. Satu langkah. Nah, sekarang berapa langkah ke rumah Allah? Ya. Apabila dia masuk ke masjid, fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Itu keutamaan berikutnya. Apabila dia masuk ke masjid, selama dia berada di masjid itu, ya, selama dia berada di masjid itu, keberadaannya itu memang karena salat itu, menunggu waktu salat. Salat itu yang memenjarakan dia, yang membuat dia tertahan di masjid itu. Pak, nunggu salat dulu. Karena itu hadir lebih awal itu tidak rugi. Jadi banyak orang yang terus senang masbuk. Ya. Itu gunanya imam itu memberi jarak. Nanti kita sampai kepada cara kaifiat melaksanakan salat berjamaah itu. Kenapa imam itu memberi jarak antara azan dan iqamah? Azan itu kan kewenangan muazzin. Jadi kalau sudah masuk waktu salat, muazzin tidak perlu minta izin kepada ustaz, kepada imam, apalagi ketua masjid untuk azan. Itu kewenangannya. Sudah diberikan amanah kepadanya, itu tugasnya. Tidak perlu lo pada azan, saya muazzin, belum disuruhnya dia orang, tidak perlu. Itu hak dia, itu kewenangannya.
Makanya kalau ada ceramah, biasanya ceramah habis maghrib ada ya, masuk waktu isya, itu yang menjadi muazin azan sajalah. Ya paling beritahu azan dulu ya Bu ya, sekedar itu. Itu hak dia. Tetapi iqamah itu hak imam. Nah, mengapa di setiap solat berjamaah itu, kecuali kalau solat dalam keadaan bermusafir, solat menjamak, kalau tidak dalam keadaan seperti itu, maka solat itu dipanggil orang berjamaah dengan azan, dan setelah azan ada waktu jeda menunggu orang untuk datang. Setiap solat. Mau maghrib, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau isya, tetap ada jarak. Jadi kalau ada orang menyelenggarakan salat berjamaah, kadang sesudah maghrib, azannya langsung iqamah, itu tidak bersesuaian dengan adab salat berjamaah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masjid-masjid yang seperti itu, pelaksanaannya berubahlah. Diberi jarak itu agar jamaah hadir. Nah, yang terbaliknya, sudah jamaah ditunggu, dan jamaahnya menunggu imam belum. Ya, lihatlah ya, tiba imam baru luak menggarik dari rumah. Padahal imam itu salat dia dahulu, di rumahnya kah, di kamarnya. Kemudian dia lihat keberadaan makmumnya, baru dia datang. Agar semua makmum itu mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Kenapa? Karena takbiratul ihram dengan imam itu memiliki nilai tersendiri. Jadi, kalau ada orang bisa melakukan takbiratul ihram dengan imam dari awal selama 40 hari, maka orang itu mendapatkan keutamaan tersendiri.